Sebuah rumah makan di Sandubaya Bertais, Kota Mataram ludes dilalap si jago merah. Terduga pengedar narkoba berinisial IM diamankan Reserse Narkoba Polresta Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali iNews NTB menjumpai Anda di hari ini. Tentunya beragam informasi menarik dan juga aktual akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rengganis, berikut iNews NTB. Pemirsa, informasi pertama, sebuah rumah makan di Sandubaya Bertais, Kota Mataram ludes dilalap si jago merah. Penyebab kebakaran diduga meledak tabung gas. Kobaran api dengan cepat membumbung tinggi menyambar seluruh isi rumah makan di Sandubaya Bertais, Kota Mataram. 4 unit mobil pemadam kebakaran Kota Mataram dikerahkan untuk memadamkan api. Saksi mata Tommy menjelaskan saat kejadian kebakaran sedang menaikkan barang dan sempat mendengar tabung gas meledak dari dalam rumah makan. Tukang martabak di sini kan, dia kasih tahu saya, Mas coba lihat api itu di belakang asapnya besar. Karena ini tokonya orang tua saya, kebetulan saya lagi naik barang. Saya lihat di sana api sudah asap sudah tinggi tapi belum menyala api. Saya lari ambil selang, saya naik ke atas, disiram di atas. Nah, makin besar lah apinya. Nah, tidak lama, 10 menit setelah itu datang pemadam kebakaran, tapi sudah ada tabung yang meledak di dalam. Itu yang buat api makin besar. Setelah berjibaku hampir 1 jam, akhirnya si jago merah berhasil ditaklukkan pada pukul 20.00 WITA oleh petugas kebakaran bersama anggota Polri. Kerugian diperkirakan 200 juta rupiah, antara lain 1 kulkas, Magicom, etalase, 7 kipas angin, dan peralatan warung lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Perkiraan sementara penyebab terjadinya kebakaran dikarenakan adanya kompor gas meledak. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kebakaran. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi selanjutnya, terduga pengedar narkoba berinisial IM diamankan Reserse Narkoba Polresta Mataram. Dari terduga pelaku, polisi mengamankan 6,2 gram sabu sebagai barang bukti. Inilah terduga pelaku pengedar narkotika jenis sabu berinisial IM di wilayah Abian Tubuh yang berhasil diamankan Satres Narkoba Polresta Mataram setelah dilakukan pengintaian. Saat penyergapan dan penggeledahan badan di TKP, petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 6,2 gram dalam bentuk poket. Saat diinterogasi polisi, IM mengaku sudah setahun menjadi pengedar sabu. Tapi kamu ngerti, kamu paham apa yang kamu lakukan ini merupakan hal yang beresiko bagi kamu ngerti. Terus kenapa kamu masih lakukan? Apa kebutuhan atau ekonomi? Diamankan barang bukti berupa 1 buah klip bening yang di dalamnya berisi 1 buah klip lagi berisikan 5 poket diduga narkoba jenis sabu, dan 1 klip lagi berisi klip bening berisikan 13 poket narkoba diduga jenis sabu. Uang sebesar 1.320.000, kemudian 1 buah handphone, kemudian 1 buah pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan. Total 18 poket sabu dengan berat bruto 6,2 gram. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku langsung ditahan di Rutan Mapolresta Mataram sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pelaku ditetapkan tersangka dan terancam hukuman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang residivis berinisial RH kembali ditangkap polisi karena menggelapkan sepeda motor milik temannya.
Inilah terduga pelaku RH 21 tahun asal Praia Lombok Tengah, residivis yang sudah sering keluar masuk penjara. Dari catatan kepolisian, terduga pelaku RH sudah 4 kali keluar masuk penjara karena melakukan perbuatan kriminal. Terduga pelaku kembali ditangkap tim Opsnal Polsek Sandubaya karena menggelapkan sepeda motor milik temannya di wilayah Cakra Negara, Kota Mataram. Suruh antar ke Cakra, Nah, terus turunkan di kos-kosan, terus pinjam motornya, main bola, terus main judi bola, terus gade, berapa? 2 juta, 2 juta. Menang kalah? kalah, Terus main lagi, tangkap. Polisi mengamankan 1 unit sepeda motor yang sempat digadaikan pelaku senilai 1,5 juta sebagai barang bukti. Sementara uang hasil gadai sudah habis digunakan pelaku untuk bermain judi dan poya-poya. Ke-8, di mana korban melalui perantara temannya untuk meminjam kendaraan pelaku, kendaraan korban diantar salah satu kos-kosan di Jalan Tamtanus ya, Jalan Tamtanus, Negara. Kemudian dengan alasan ini meminjam kendaraan dan dia kabur dan menggadaikan sampai ketangkap. Dan alhamdulillah saat ini kami menggunakan pasal 372 dengan ancaman 4 tahun penjara dan pelaku merupakan residivis. Terduga pelaku RH dijerat pasal berlapis, yakni pasal 372 tentang penggelapan dan pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tentang tingginya kasus perkawinan anak akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakso. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di iNews NTB. Pemirsa, kasus perkawinan anak di Kabupaten Lombok Tengah periode Januari hingga Juli 2023 mencapai 24 kasus, menyusul tingginya permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praia, Lombok Tengah. Kasus perkawinan anak di Kabupaten Lombok Tengah di tahun 2023 telah mencapai 24 kasus terhitung sejak bulan Januari hingga akhir Juli ini. Hal ini berdasarkan data permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Praia Lombok Tengah dengan rata-rata pemohon berusia di bawah 18 tahun atau sebagian besar pelajar SMA. 24 kasus perkawinan anak yang masuk ke Pengadilan Agama Praia didominasi dari wilayah Bunut Baok Praia dengan posisi pemohon pertama disusul Desa Jago, kemudian Mantang dan Kopang, Lombok Tengah. Kendati jumlah ini diklaim turun jika dibandingkan dengan data di tahun 2022 lalu yang berjumlah 47 kasus dari bulan Januari hingga Desember 2022. Penurunan sendiri diklaim karena syarat dispensasi kawin saat ini yang semakin diperketat, salah satunya harus ada izin dari Lembaga Perlindungan Anak. Pokoknya di antara 18, 17, 18. SMA berarti ya? Ya, sudah. Rata-rata di 17, 18. Kalau yang di bawah itu mungkin kebanyakan kita usahakan seperti tadi. Dia kedua orang tuanya, keluarganya, semuanya. Meskipun sudah ada data dari perlindungan anak maupun dari KUA itu penolakan, akan tetapi kita berusaha untuk bagaimana caranya karena terlalu bawah. 16 tahun kan belum waktunya. Ya, kasihan kan ya kesehatan mereka. Selain itu, untuk penurunan angka perkawinan anak, Pengadilan Agama Praia juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Masih dari Lombok Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mengingatkan kepada orang tua untuk mewaspadai penyakit stunting, menyusul kurangnya perhatian orang tua dalam pemberian asupan makanan yang bergizi. Kasus stunting di Kabupaten Lombok Tengah kini telah turun dari angka 20% ke angka 17%. Pemerintah daerah terutama Dinas Kesehatan Lombok Tengah mengingatkan agar orang tua lebih menerapkan perhatian kepada anak. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah Suwardi menjelaskan penyebab kasus stunting akibat faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, terutama dari segi makanan yang diberikan. Selain itu, kasus stunting juga dimulai sejak dalam kandungan yang disebabkan kondisi ibu yang mengalami kekurangan energi kronis sehingga dapat menyebabkan anak dalam kandungan mengalami berat lahir rendah, yakni berat bayi di bawah 2,5 kg sehingga mendorong penyakit stunting. Faktor tidak langsung karena pernikahan usia dini.
kemudian ibunya yang kek di saat dia hamil dia sudah kek ya, kurang energi kalori, kemudian dia anemi juga ya, KB di bawah standar, maka otomatis nanti dia akan melahirkan anak yang BBLR, bayi berat lahir rendah kan di bawah 2,5 kilo. Kalau di bawah 2,5 kilo, kalau penata laksananya tidak bagus, maka dia besar kemungkinan dia menjadi pintu masuk stunting dan gizi buruk. Selain mendistribusikan telur untuk anak penderita stunting, Pemkab Lombok Tengah juga mendistribusikan alat USG ke sejumlah PKM di Lombok Tengah. Hal ini dilakukan untuk mencegah kasus stunting sejak masih dalam kandungan, sehingga angka stunting dapat berkurang dan mencapai target 14% di tahun 2024. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih ke Lombok Barat, pemirsa, mendeteksi dini kasus stunting, tim dokter Polres Lombok Barat bersama Pemdes dan juga pengelola hotel di Senggigi menggelar pemeriksaan kesehatan dan juga pemberian asupan makanan yang bergizi kepada penderita stunting. Masyarakat Desa Senggigi, Lombok Barat mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dari tim dokter Polres Lombok Barat yang bekerja sama dengan pengelola hotel dan pemerintah Desa Senggigi. Kegiatan tersebut merupakan langkah untuk mendeteksi dini angka stunting di desa setempat, menyusul beberapa anak yang menderita stunting. Pengelola hotel di kawasan Senggigi sangat konsen dalam membantu pemerintah pusat dan daerah untuk menekan angka stunting bagi anak-anak di lingkar pariwisata. Kita melakukan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat Desa Senggigi serta penurunan angka stunting, di mana angka stunting ini kan menjadi konsen dari pemerintah pusat juga. Jadi kami juga ingin berperan serta aktif dalam melakukan agenda kegiatan penurunan angka stunting. Sementara itu, pemerintah Desa Senggigi, Lombok Barat, Mastur menegaskan untuk menekan angka stunting di wilayah dengan cara jemput bola ke masing-masing sasaran stunting, baik memberikan asupan kepada bayi dan kepada para orang tua bayi. Yang masih kena stunting ini, yang tidak mau atau jarang membawa anaknya ke posyandu, ya, yang jarang mau membawa anaknya ke posyandu, itu yang kena. Tapi kalau yang lain yang sudah sadar terhadap kesehatan anak, itu enggak. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pelayanan konsultasi dokter gratis dan diberikan obat bagi mereka yang membutuhkan perawatan dan pengobatan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tentang kepulangan jemaah haji asal Provinsi Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta.
Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, dan informasi selanjutnya sebanyak 27 jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat meninggal dunia saat pelaksanaan maupun saat kepulangan haji, dan jemaah haji yang meninggal dunia didominasi oleh jemaah lansia. Berdasarkan data Kementerian Agama Kantor Wilayah NTB, ada sebanyak 27 jemaah haji yang meninggal dunia dari seluruh kloter asal embarkasi Lombok. Dari banyaknya jemaah haji yang meninggal dunia, ada 1 orang jemaah haji yang meninggal dunia di bandara saat hendak kembali ke tanah air. Meski meninggal dunia saat hendak kembali, jenazah jemaah itu akan tetap dimakamkan di Tanah Suci. Dari keseluruhan jemaah haji yang meninggal dunia, kebanyakan disebabkan penyakit jantung dan radang paru-paru. Semua jamaah haji yang meninggal pasti akan dimakamkan. Jarang ya, kan permintaannya. Itu paling banyak dari kloter mana, Pak? Kloter 8. Kloter 8. Berapa orang di sana, Pak Dokter? 8 tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Jumlah jemaah haji embarkasi Lombok yang meninggal terus terjadi peningkatan hingga kepulangan yang didominasi oleh lansia. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, ekowisata Desa Keruju di Kabupaten Lombok Utara satu di antara destinasi wisata yang diminati wisatawan. Di objek wisata ini terdapat beberapa spot outbound yang cukup menguji adrenalin.
Ekowisata desa dengan pemandangan alam yang masih asri yang terletak di Desa Menggala Pemenang, Lombok Utara sangat cocok bagi Anda yang suka tantangan sambil berlibur. Di objek wisata ini juga dilengkapi berbagai arena permainan outbound yang menantang adrenalin, seperti berjalan di atas tali, jembatan kayu, hingga permainan lainnya. Dusun Kerujuk Desa Menggala Pemenang, Lombok Utara merupakan sebuah desa yang disulap menjadi ekowisata, memanfaatkan potensi desa yang ada serta keindahan alam yang masih asri. Awalnya memang ini kan kita sedang mengembangkan desa ekowisata. Teman-teman muda di sini memang ingin mengembangkan desa wisata yang berbasis lingkungan dan berbasis pelestarian alam gitu. Makanya kita fokus untuk beberapa pengembangan termasuk melestarikan bambu dan nira. Itu ya. Seiring meningkatnya pengunjung yang datang berwisata di lokasi ini akan disediakan permainan rakyat seperti enggrang, gangsing, dan suling. Desa yang dianugerahi dengan kekayaan alam berupa pohon bambu ini benar-benar dimanfaatkan oleh mereka dengan membuat arena sebagian besar berbahan baku dari bambu. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Dan informasi selanjutnya, wisata Desa Mereje, Sekotong Tengah di Kabupaten Lombok Barat, satu di antara kawasan wisata yang mulai ramai dikunjungi wisatawan. Pesona alam dengan hamparan sawah yang berbentuk terasering menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Indonesia memiliki luas lahan baku pertanian atau persawahan seluas 7,1 juta hektar tanah yang membentang di seluruh pelosok negeri. Salah satunya yaitu di Pulau Lombok, tepatnya di Desa Mareje. Terbentang hamparan sawah menutupi barisan bukit-bukit di Pegunungan Mareje. Desa ini memang dinobatkan sebagai dewa agraris bagi masyarakat Sekotong. Kendati berada di atas pegunungan tak membuat desa ini kekurangan air. Desa Mareje di jagat maya semakin populer dan tidak kalah dengan wisata subak persawahan di Pulau Dewata, Bali. Desa Mareje juga memiliki terasering yang cukup menawan dengan keunikannya karena berada di antara di perbukitan Kecamatan Sekotong. Saat berwisata ke tempat ini, pengunjung akan melewati tanjakan pertama menuju Desa Mareje dengan suguhan pemandangan pantai Sekotong yang nampak seperti teluk dibentengi beberapa pegunungan. Dari atas tanjakan tersebut, pengunjung dapat mengabadikan momen perjalanan dengan bersuah foto dengan panorama keindahan hamparan sawah Desa Mareje. Kawasan persawahannya berundak-undak seperti terasering yang atau disebut dengan teras miring. Jadi buat kalian nih yang suka banget cari-cari spot foto landscape, ini sangat rekomendasi buat kalian. Akses jalan ke objek wisata Desa Mareje telah diaspal dan memudahkan bagi pengunjung yang berwisata ke tempat ini, dan lokasi objek wisata ini tidak jauh dari pusat kota di Pulau Lombok. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tentang pesona alam di Kabupaten Lombok Tengah tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rengganis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.